Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Proyek Mangkrak SBY, Hambalang mau dibangkitkan? Bukti Pak Jokowi sayang pada SBY. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Satu hal yang paling kita cermati adalah bahwa ketika usulan untuk menitipkan proyek Mangkrak ini ke Jokowi, ini usulan yang paling lucu. Yang pertama, yang harus diingat, apa benar dulu proyek itu dibangun atau dilakukan dengan sebuah riset yang cukup? Masyarakat banyak yang diserap tenaga kerjanya, sehingga alhamdulillah pada saat itu ada perekonomian masyarakat benar meningkat. Itu yang bisa ngaduk, dia kuli ngaduk, yang bisa kerja bangunan, dia kerja bangunan. Artinya semua masyarakat di sini yang awalnya pengangguran, alhamdulillah dengan berjalannya proyek tersebut, masyarakat jadi dapat penghasilan. Nanti juga kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar Hambalang? Kalau saya ditanya mendengar kata Hambalang, maka yang langsung terbayang di depan saya adalah mega proyek yang dicetuskan di era SBY dengan tujuan untuk menjadi fasilitas megah dan mewah yang diperuntukkan untuk sarana olahraga nasional. Jadi ada mega proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang yang rencananya akan dibangun oleh SBY. Namun belum jadi apa-apa. Mega proyek ini tersandung kasus mega korupsi. Mega proyek Hambalang dicetuskan sejak tahun 2003 ketika itu. Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal atau Ditjen Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Hambalang dilatar belakangi kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga berkualitas. Ya, namun apa daya, ternyata tahun 2004 usai sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan pagar. Namun di sisi lain, pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertahanan Nasional belum selesai. Setahun berselang, perusahaan konsultan yang akan mengerjakan proyek Hambalang mendatangkan peneliti geologi dan diketahui struktur tanah Hambalang rapuh. Semula proyek tersebut bukan bernama P3SON, melainkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang awalnya menjadi tempat pembibitan atlet usia dini dan remaja. Dalam perkembangannya, pada 2006, nama P3SON muncul dan berganti menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elit yang akan berlaga di pentas internasional. Perubahan nama sekaligus fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi 2,5 triliun rupiah di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Malarangeng. Menpora sebelumnya yakni Atyaksa Daud mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar 125 miliar rupiah. Longsor sempat terjadi di daerah Hambalang yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON pada tahun 2011. Selain asrama dan masjid, di kompleks olahraga seluas 32 hektar tersebut sudah berdiri sebuah gedung olahraga serbaguna yang kondisinya baru 50%. Hampir sebagian dari 25 bangunan yang rencananya digarap di kompleks olahraga Hambalang sudah sekitar 75% dibangun. Nah, baru di tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan mengendus dan sekaligus menemukan penyimpangan
dan penyalahgunaan kewenangan dalam mega proyek ini. Setahun kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan vonis untuk Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora yakni Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lainnya. Namun drama Hambalang yang oleh warga Plus 62 disebut sekarang sebagai Candi Hambalang banyak menuai pro dan kontra, terutama semua pejabat yang bermain di dalam mega proyek ini. Walau saksi kunci mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yakni Muhammad Nazarudin, mantan Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrat, sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yakni Angelina Sondag, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan kasus dugaan pencucian uang itu kini mengajukan 2 saksi yang meringankan kepada penyidik KPK. Mereka semua ini sepakat dan sering mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga putra bungsu SBY yakni Adi Baskoro Yudhoyono alias Ibas ikut terlibat dalam sengkarut permainan korupsi mega proyek Candi Hambalang ini. BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. Tapi ya sudahlah, sekarang waktu sudah mulai menunjukkan titik terang bagaimana keluarga JK sekarang pasca beberapa tahun tertutupi belang dan kasus-kasusnya. Satu persatu terkuak ke publik bagaimana pemerintahan SBY dan bagaimana SBY berkuasa. Mulai dari permainan Anas diseret ke penjara agar SBY bisa memuluskan langkahnya menguasai partai berlambang Mercy itu, hingga memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada anaknya yakni AHY yang kini menjadi ketua Partai Demokrat. Kini berita terbaru, usai beberapa tahun Candi Hambalang mangkrak, pada Maret 2016 Presiden Joko Widodo sempat melihat proyek P3SON Hambalang yang tak terurus dan mempertimbangkan kelanjutan mega proyek yang uangnya sudah habis digondol orang-orang Partai Demokrat itu. Anda tentu masih ingat dengan mega proyek Hambalang, proyek kompleks olahraga yang bernilai hingga 2,5 triliun rupiah bertahun-tahun menjadi barang rongsokan. Pembangunan proyek tersebut dimulai pada 2010 lalu dan diberhentikan 1 tahun setelahnya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya praktik korupsi dalam proses pembangunannya. Namun bangunan yang kini mangkrak itu rencananya akan kembali dibangkitkan Presiden Joko Widodo dari mati surinya. Bangunan itu akan disulap menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Rencana untuk kembali mengoperasikan kompleks olahraga Hambalang telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. Kabar pemerintah akan membangkitkan kembali Hambalang memang sudah terendus sejak lama. Pak Jokowi pada 2016 lalu sempat berkunjung ke proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Pak Jokowi pada saat itu menilai proyek kompleks Hambalang bisa saja dilanjutkan. Kepala negara mengingatkan bahwa Hambalang merupakan aset negara yang tidak boleh diterlantarkan. Maka Pak Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mengkaji kemungkinan untuk melanjutkan proyek tersebut. Setidaknya ada 2 arahan khusus dari Pak Jokowi terkait proyek Hambalang tersebut. Di antaranya yang pertama, Kepala Negara memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengaudit secara menyeluruh proyek tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan audit teknis yang mencakup kelayakan proyek secara struktur. Saat pertama kali dicanangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun rupiah itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun tak sampai 1 tahun pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak dalam proses pembangunannya. Dan setelah melalui kajian dan perhitungan yang matang tentunya, Pak Jokowi sudah fix akan merampukan proyek-proyek mangkrak di era SBY sebelum habis masa jabatannya sebagai presiden terbaik di negeri ini. Inilah bukti sekali lagi bahwa Pak Jokowi bukan presiden dan bukan orang sembarangan. Beliau adalah orang yang tulus dan penuh cinta kasih. Dan terbukti, kecintaan beliau terhadap negeri ini melebihi dari apapun.
sehingga peninggalan era SBY rela dia tuntaskan. Dia sangat begitu mencintai siapapun, mau kawan maupun lawan, tidak ada pandang bulu. Lantas, apakah Pak Jokowi berhasil membangkitkan kembali mega proyek Hambalang? Kita tunggu saja. Lantas, apakah SBY malu dan mengucapkan terima kasih? Layak kita tunggu saja. Yang jelas, Pak Jokowi mencintai SBY dan Cikias. Sudah itu saja.